Banyak yang bilang mengajar coding dan kecerdasan artifisial butuh fasilitas serba ada. Tapi realita kami berbeda. Kami punya semangat besar, tetapi punya keterbatasan. Di sini kami belajar bahwa kualitas pendidikan bukan tentang apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita lakukan dengan apa yang tersisa. Inilah perjalanan kami yang membangun logika berpikir kritis dan kreativitas siswa, dimulai dari benda-benda yang ada di sekitar sekolah dan berakhir di mesin kecerdasan buatan. Semuanya berkat kolaborasi unik antara papan dan layar. Kami percaya di tengah keterbatasan, inovasi harus tetap berjalan dan kami siap melakukan perubahan. Perkenalkan, nama saya Albertin Dua Lembang, guru kelas 6 yang mengajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial di kelas 5. Inilah kisah kami. SDN 7 Balusu merupakan sekolah yang letaknya tidak jauh dari kota, hanya sekitar 9 km saja, dan akses jalan menuju sekolah ini sudah bagus. Tetapi ada masalah yang saya hadapi di kelas dalam mengajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Masalahnya ada pada pemanfaatan digital. Kami hanya memiliki 15 Chromebook dan sumber daya listrik kurang memadai. Tantangan yang paling berat adalah masalah perasaan siswa. Kami menyebutnya kecemasan digital akut. Coba bayangkan anak-anak kelas 5 yang seharusnya menyukai hal baru malah takut menyentuh Chromebook. Mereka takut Chromebooknya rusak, takut salah tekan, tangannya gemetar, dan ketakutan ini jika dibiarkan akan menjadi tembok penghalang. Saya sebagai guru coding dan kecerdasan artifisial harus mencari cara untuk merobohkan tembok itu. Saya tidak menunggu listrik dan laptop menjadi sempurna. Saya harus menggunakan apa yang ada. Dari kondisi sulit inilah lahir ide yang saya beri nama kolaborasi papan dan layar. Idenya sederhana. Saya akan membangun keberanian dan logika siswa di papan dulu, tanpa resiko merusak perangkat digital. Jika sudah berani dan logika berpikirnya kuat, barulah saya pindahkan ke layar untuk membuktikan hasil belajar mereka. Strategi saya fokus 70% pada aktivitas unplug atau tanpa perangkat digital. Ini merupakan tempat aman bagi siswa untuk mencoba tanpa takut gagal. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil. Ada yang berperan sebagai programmer, robot, dan debugger. Di sini mereka belajar memecah masalah dan menyusun langkah logis melalui pergerakan fisik. Kegagalan robot, salah langkah langsung diperbaiki oleh debugger. Jika robot salah jalan, tidak ada yang marah. Mereka malah tertawa. Lalu si debugger dan programmer akan berdiskusi. Ini adalah cara kami mengajarkan dekomposisi dan algoritma sambil bermain. Ini juga mengajarkan bahwa kesalahan adalah teman baik dalam belajar. Lalu untuk mengajarkan pola dan konsep kecerdasan artifisial, kami menggunakan benda-benda yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Siswa mengelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan ciri-cirinya baik dari segi warna ataupun bentuk. Mereka menyusun benda-benda tersebut menjadi sebuah pola dan saling berpasangan menembak pola yang disusunnya. Dari sini mereka belajar bahwa kecerdasan artifisial mengenali pola dari data yang kami wujudkan dalam bentuk fisik. Logika harus konkret sebelum menjadi digital. Mereka harus mencari jika ada pola yang salah. Latihan ini sangat penting untuk membangun mental mereka, agar membuat mereka menjadi tahan banting saat nantinya harus berhadapan dengan program komputer yang sungguhan. Setelah mereka berani dan logikanya matang, barulah tiba giliran mereka di depan layar. Keterbatasan perangkat digital justru memaksa mereka untuk lebih fokus dan bekerja sama. Sekarang mereka memvalidasi algoritma robot papan yang telah mereka susun secara fisik ke dalam platform Scratch. Mereka kini memahami sintaks dan logika pemrograman karena fondasinya sudah aman di papan.
Mereka juga mencoba platform kecerdasan artifisial sederhana, seperti melatih komputer untuk mengenali gambar. Mereka menyaksikan bagaimana klasifikasi benda-benda alam yang mereka lakukan di papan bekerja sebagai model kecerdasan artifisial sederhana. Hasilnya luar biasa. Perubahan terbesar adalah pada rasa percaya diri. Awalnya siswa butuh waktu lebih dari 50 detik untuk berani menyentuh Chromebook. Sekarang, waktu keraguannya turun drastis. Kurang dari 5 detik rasa takut sudah hilang. Kemampuan mencari dan memperbaiki kesalahan mereka meningkat tajam. Dari 25% menjadi lebih dari 75%. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa tugas utama guru di zaman digital adalah menjadi arsitek rasa aman. Saya tidak perlu jadi ahli komputer yang serba bisa. Saya hanya perlu berani memulai dan konsisten. Strategi kolaborasi papan dan layar ini membuktikan bahwa saya tidak perlu menunggu infrastruktur yang sempurna. Transformasi digital sejati dimulai dari kemauan guru untuk beradaptasi dan membangun logika yang kuat. Keterbatasan bukanlah penghalang, tapi justru pemicu bagi kolaborasi dan inovasi. Karena teknologi itu cuma alat. Kecerdasan dan keberanian anak-anak kita lah yang menjadi tujuan utama. Awalnya saya kira pelajaran coding itu membosankan, tapi setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata pembelajaran coding itu sangat menyenangkan. Saat pertama kali saya memegang Chromebook, pertama saya gemetar, tetapi lama-kelamaan rasa takut itu menghilang. Saya kira pelajaran coding itu susah, tapi pas saya pelajari itu menjadi gampang. Kukira belajar komputer itu sangat susah, ternyata pas belajar semakin lama ternyata gampang. Ya, jujur dari awalnya yang menjadi tantangan besar buat kami dalam masalah manajemen waktu. Namun dengan adanya alokasi 70% plat membuat siswa menjadi lebih tenang, terarah, dan saya betul-betul menyaksikan perubahan yang terjadi pada anak-anak didik kami. Dengan adanya papan layar ini membuat anak-anak kami tidak gemetar dan bisa memimpin kelompok di kelompok dengan baik, dan berhasil membuktikan bahwa membangun fondasi mental anak-anak tidak tergantung pada alat yang mahal, tetapi itu bisa dibangun di atas lantai kelas itu sendiri. Terima kasih.